Hasil FP1 MotoGP Belanda 2025, Marc Marquez tercepat usai alami crash. Hasil FP1 MotoGP Belanda 2025 memuat nama Marc Marquez sebagai yang tercepat. Ia jadi nomor satu kendati sempat terjatuh dengan keras di tikungan 15. Sirkuit Assen menjadi arena untuk Free Practice 1 atau FP1 MotoGP Belanda 2025. Sesi FP1 MotoGP Belanda 2025 yang dilangsungkan pada Jumat, 27 Juni 2025, sempat tertunda sekitar 50 menit dari jadwal semula. Penundaan dilakukan karena tumpahan oli di trek usai sesi FP1 Moto3. Pebalap Ducati Lenovo Team yang memimpin klasemen kejuaraan dunia 2025, Marc Marquez, sempat mengalami crash pada awal-awal FP1 MotoGP Belanda 2025. Marc Marquez terjatuh kala melintasi tikungan 15 yang juga dikenal dengan nama Ramshoek. Pebalap beralias The Baby Alien itu terlihat kehilangan cengkeraman pada ban belakang. Ia terguling cukup keras di area gravel. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, kemudian memberikan keterangan bahwa Marc Marquez merasakan sakit di lengan kirinya. Tardozzi juga memastikan bahwa tak perlu ada hal yang dikhawatirkan tentang kondisi Marc Marquez. Benar saja, tak lama usai terjatuh, Marc Marquez kembali ke lintasan dan langsung mencatatkan waktu putaran 1 menit plus 32,389 detik. Catatan Marc Marquez itu jadi yang terbaik di antara pebalap lain. Ketika sesi tinggal menyisakan 10 menit, ia diikuti oleh Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, Marco Bezzecchi, Aprilia, Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dan Maverick Vinales, Red Bull KTM. Pada penghujung sesi, Marc Marquez bahkan mampu menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit plus 32,216 detik. Marc Marquez pun muncul sebagai pebalap dengan catatan waktu terbaik FP1 MotoGP Belanda 2025. Ia diikuti oleh Maverick Vinales dan Marco Bezzecchi yang beriringan di posisi 2 serta 3. Sementara itu, Francesco Bagnaia dan Fabio Di Gianantonio, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, melengkapi komposisi 5 teratas di FP1 MotoGP Belanda 2025. Sementara itu, Jorge Lorenzo, Marc Marquez memang yang terbaik di MotoGP 2025. Rider Ducati, Marc Marquez, mendominasi MotoGP 2025. Baby Alien diakui Jorge Lorenzo memang rider terbaik di adu cepat kuda besi musim ini. Dalam 9 balapan MotoGP 2025 yang sudah dijalani, Marc Marquez meraih kemenangan 5 kali saat main race. Sementara saat sprint race, Marc Marquez meraih kemenangan 8 kali. Dalam 2 balapan terakhir, Marc Marquez mendominasi. Dia menjadi pemenang saat MotoGP Aragon dan MotoGP Italia pada sprint race dan main race. Ex-rider MotoGP, Jorge Lorenzo, mengakui bahwa Marc Marquez sedang dalam momen terbaik dalam karirnya. Oleh karena itu, dia bisa mendominasi MotoGP 2025. Marquez yang terbaik, secara fisik, saat mengerem, mengelola ban, dia yang terbaik, kata Lorenzo di Sportskida. Rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, masih kesulitan di MotoGP 2025. Lorenzo menegaskan bahwa itu menjadi risiko kalau berpasangan dengan rider terbaik di atas motor terbaik. Saya mengerti bahwa Pecco merasa tak ada yang tak benar dengan motor dan kalau itu bukan kasus yang saya pikir dia akan lebih dekat dengan Marc, tapi sebenarnya itu yang terjadi saat Anda menempatkan rider terbaik dengan motor terbaik, kata Lorenzo. Sementara itu, MotoGP 2025, Bagnaia dinilai memang sedang punya masalah. Francesco Bagnaia belum tampil maksimal bersama Ducati di MotoGP 2025. Pecco dinilai memang sedang mempunyai masalah. Dalam 9 balapan yang digelar, Bagnaia baru sekali menang saat menjuarai MotoGP Amerika Serikat 2025. Italiano itu sudah sekali gagal finish di MotoGP Inggris. Dengan pencapaian sejauh ini, Bagnaia ada di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025. Dia mencatatkan sebanyak 160 poin. Rider asal Italia, Nicolo Bulega, melihat bahwa Bagnaia tak ada dalam penampilan 100%. Dia yakin Bagnaia bisa memenangi balapan lagi. Saya masih melihat Pecco sedikit kesulitan. Saya tak berpikir bahwa ini potensinya karena sebagai seorang rider saya bisa melihat bahwa dia tak bisa melakukan segala yang dia lakukan 100%, kata Bulega di EP1. Saya pikir dia benar-benar mempunyai masalah dan kalau mereka bisa menyelesaikannya, dia bisa kembali memenangi balapan lagi, kata dia menambahkan. MotoGP 2025 akan lanjut akhir pekan ini. MotoGP Belanda di sirkuit Assen yang akan dipentaskan.
Bagnaia bisa kembali ke jalur kemenangan di seri ke-10 MotoGP musim ini? Sementara itu, testimoni awal sirkuit baru MotoGP Hongaria 2025, mirip Mandalika tapi Marc Marquez bisa tersenyum lebar. Tanda tanya mengelilingi seri balap MotoGP Hongaria yang masuk ke kalender kejuaraan musim 2025 karena lintasan yang baru. Kini, sebuah catatan dari Balaton Park muncul untuk persiapan lebih baik. MotoGP Hongaria direncanakan menjadi seri balap ke-14 pada musim 2025 dan berlangsung pada 22 hingga 24 Agustus mendatang. Balaton Park di Balaton Focajar menjadi arena. Balaton Park baru dibuka secara resmi pada 2023 dan dihomologasikan untuk balapan MotoGP tahun ini. Tidak banyak informasi tentang sirkuit dengan panjang lintasan 4,08 km ini. Kabarnya sempat ada rencana tes privat pada Juni ini. Para pembalap MotoGP terancam menjalani balapan di negara asal juara dunia YP125, Gabor Talmaksi, dalam kondisi buta. Untungnya, ada bocoran tipis-tipis dari kejuaraan dunia balap motor sebelah yaitu World SBK yang lebih dahulu berkunjung untuk seri Hongaria pada 25 hingga 27 Juli 2025. Melansir dari GP1.com, beberapa pembalap World SBK melakukan tes di Balaton Park pada akhir pekan lalu, 21 hingga 22 Juni. Salah satunya adalah Danilo Petrucci, pemenang balapan MotoGP yang kini tampil bersama tim satelit Ducati di World SBK, Barni Racing. Petrucci hampir menempuh jarak sejauh 600 km yang kurang lebih setara 147 putaran penuh di Balaton Park. Saya harus bilang bahwa Balaton adalah trek yang sangat menyenangkan, ucap sosok yang juga punya panggilan Petrus. Saya hampir menempuh 600 km selama 2 hari, memutari trek dengan waktu 1 menit 43 detik, imbuhnya. Petrucci mendeskripsikan Balaton sebagai trek dengan banyak restart, alias tikungan tajam yang memerlukan pengereman maksimal. Tikungan pertama sudah berbentuk seperti jepit rambut. Kemudian ada tikungan 5 yang tajam serta 3 tikungan zigzag, September 10, Desember 13, 15-16, yang juga tidak mudah untuk dilewati. Petrucci sendiri menggambarkan Balaton Park sebagai gabungan sirkuit Mandalika dengan sirkuit Most di Republik Česka. Menurut saya sirkuitnya kurang lebih di antara Most dan Lombok. Saya pikir Balaton menggabungkan dua trek ini dalam tata letaknya, tukas Petrucci. Sektor pertama Balaton mirip sektor terakhir Mandalika, dan juga sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina, tetapi berlawanan arah. Lalu bagian tengah Balaton Park dengan dua tikungan, 7, 8, yang cepat ke arah kanan juga mirip dengan sektor kedua Mandalika, tikungan 5, 6. Meski begitu, Balaton Park berbeda dari Mandalika karena lintasan yang berlawanan arah jarum jam, alias lebih banyak memuat tikungan kiri. Dari 17 tikungan untuk satu putaran penuh di Balaton Park, 10 diantaranya adalah tikungan ke arah kiri. Di antara pembalap MotoGP sekarang, Marc Marquez paling jemawa dengan trek yang banyak memuat tikungan kiri. Bukan tanpa alasan juara dunia 8 kali itu hobi menang di sirkuit-sirkuit anti-clockwise seperti Sachsenring, Kota, Aragon, dan Phillip Island. Menariknya, situasi berbeda dialami Marquez dengan Mandalika yang searah jarum jam, 11 tikungan kanan, 6 tikungan kiri. Indonesia adalah YP terburuk dalam karir saya, ucap Marquez 3 tahun yang lalu, merujuk akhir pekan perdana MotoGP di Mandalika pada 2022, dilansir dari Crash.net. Saya terlalu sering terjatuh, kecelakaan-kecelakaan ini tidak saya pahami dan saat pemanasan saya melaju dengan ban belakang baru dan mengalami Hixide. Terbanting keras dari motor jelang balapan di Lombok menimbulkan kembali masalah penglihatan bagi Marquez yang sudah menjadi pesakitan karena cedera lengan berkepanjangan. Marquez pun masih menyebut Mandalika sebagai sirkuit yang kurang bersahabat baginya selain Sepang, Lusail, dan Catalunya yang ironisnya adalah trek kandangnya. Musim lalu mampu finish ketiga di sprint IP Indonesia, Marquez masih belum bersahabat dengan Mandalika setelah giliran motornya yang mengalami gagal mesin saat balapan utama. Situasi berbeda diekspektasikan terjadi di Balaton Park. Dengan rekam jejak impresif di tikungan kiri dan kedikdayaan yang ditunjukkan musim ini, siapa yang bisa menghentikan si alien untuk berpesta di Hongaria? Sementara itu, Francesco Bagnaia murka, Marc Marquez bisa jadi contoh baik karena tak sekadar menang pada MotoGP Italia 2025. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, merasa kecewa dan marah terhadap diri sendiri usai gagal mendapatkan podium pada MotoGP Italia 2025. MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mugello pada akhir pekan kemarin menjadi balapan yang buruk dan sulit bagi seorang Bagnaia. Sebagai andalan Ducati yang menjalani balapan kandangnya, murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut gagal mempersembahkan hasil maksimal.
Bagnaia sendiri kesulitan untuk mencatatkan ritme balap terbaiknya sejak hari pertama di mana dia bahkan selalu kalah dari rekan setim Marc Marquez. Sempat bangkit pada hari kedua dan menduduki urutan kedua pada babak kualifikasi tak cukup bagi Bagnaia untuk memenangkan sprint race dan Grand Prix. Di sprint race, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu harus puas finish di tempat ketiga usai kalah dari Marquez dan adiknya Alex Marquez. Andalan Gresini Racing itu untuk kesekian kalinya bisa mendahului Bagnaia walau dibekali motor Ducati Desmo 16 versi tahun lalu. Pada sesi Grand Prix yang berjalan selama 23 putaran, geliat Bagnaia terlihat sejak lap pertama di mana dia terlibat duel sengit melawan Marquez. Saking sengitnya duel yang terjadi, Bagnaia sempat menyeruduk bagian belakang motor yang ditunggangi oleh rider berjuluk Baby Alien tersebut. Tak ayal, Bagnaia juga tak segan menyebut bahwa hasil yang dia dapatkan itu merupakan hasil yang memalukan. Saya merasakannya karena saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya tahu saya bisa memenangkan balapan, tetapi saya tidak dalam posisi untuk bertarung, kata Bagnaia. Saya mengendarai motor sepanjang balapan untuk melihat apa yang akan dilakukan Alex dan Marquez, mencoba mendekat. Tapi setiap kali saya tertinggal, saya mengambil risiko. Pada akhirnya, balapan ini seperti di Aragon, dan itu memalukan, imbuhnya. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada seri ke-9 MotoGP 2025 tersebut, Bagnaia bisa mengambil contoh dari apa yang dilakukan Marquez. Walau sedang terlilit dengan situasi sulit, Davide Tardozzi selaku manajer Ducati menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Bagnaia sendirian. Ketika Anda memiliki dua pembalap, satu di podium dan yang lainnya kesulitan, saya selalu berpihak pada orang yang paling membutuhkan, kata Tardozzi. Namun di sisi lain, di awal balapan saya sangat senang dengan Bagnaia, karena dia berjuang keras. Kemudian ia mengalami penurunan daya cengkeram, terutama karena ban depan, dan ia tidak dapat melanjutkan pertarungan untuk naik podium. Jadi saya sangat senang untuk Marquez, karena dia menjalani balapan fantastis lainnya. Dia mengelola ban dengan sangat baik dan sejujurnya melakukan hampir semua yang dia inginkan, imbuhnya. Sementara itu, Alex Marquez gagal kalahkan Marc Marquez lagi di sprint race MotoGP Italia 2025, rasanya seperti lawan tembok. Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, gagal kalahkan Marc Marquez lagi. Kali ini, kegagalan itu terjadi di sprint race MotoGP Italia 2025. Alex pun akui kehebatan kakaknya tersebut. Menurutnya, Marquez benar-benar unggul dalam banyak hal sehingga bersaing dengannya seperti melawan tembok yang begitu kukuh. Balapan seru tersaji di sirkuit Mugello, Italia, pada Sabtu 21 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Alex Marquez yang start dari posisi ketiga bisa melesat kencang ke depan. Alex bahkan sempat memimpin balapan usai berhasil salib Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sayangnya, posisinya kemudian direbut Marc Marquez. Pada akhirnya, Marquez sukses memenangkan balapan. Alex yang sempat memepet ketat sang kakak, akhirnya harus puas finish di urutan kedua dalam balapan 11 lap itu. Usai balapan, Alex beberkan alasan gagal kalahkan Marc Marquez lagi musim ini. Menurutnya, hasil ini diraih karena Marc Marquez memang begitu tangguh. Menurut Alex, Marc Marquez pembalap yang sangat cepat dan cerdas. Marc Marquez selalu tahu kapan waktu tepat menyerang lawannya. Saking sulitnya saingi Marc Marquez, Alex merasa seperti menghadapi tembok yang begitu kuat dan kukuh sehingga tak bisa ditembus. Ia lebih cepat dari kami, ujar Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu, 22 Juni 2025. Yang terpenting, Marc lebih pintar. Dia tahu cara menyerang di saat yang tepat, sebelum ban mulai memanas, lanjutnya. Jadi, saat ia melewati saya mencoba untuk tetap sangat dekat dengannya untuk mencoba menyerangnya. Tetapi saya membuat kesalahan di tikungan 5 yang hampir membuat saya terjatuh dari belakang. Dan saat itulah saya kehilangan kendali, jelas Alex. Rasanya seperti melawan tembok. Pada akhirnya, pertahanan yang baik selalu menghasilkan serangan yang baik. Pada akhirnya, satu hal menghasilkan hal lain. Kemudian, Anda mencoba untuk bertahan, tetapi pada saat yang sama, Anda menyerang orang di depan Anda, tutupnya. Sementara itu, MotoGP Italia 2025, Bagnaia cuma menang kalau Marc Marquez jatuh. Atmosfer MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello yang akan bergulir pada 20 hingga 22 Juni semakin memanas. Namun, jelang balapan kandangnya, performa pembalap andalan Ducati, Francesco Bagnaia, masih menjadi sorotan,
terutama jika dibandingkan dengan performa gemilang rekan setimnya, Marc Marquez. Legenda MotoGP, Alex Barros, secara belak-belakan mengungkapkan keraguannya terhadap peluang Bagnaia untuk meraih kemenangan di Mugello. Menurut Barros, kemenangan Pecco hanya bisa terjadi jika Marc Marquez melakukan kesalahan fatal. Pecco hanya akan menang jika Marc memberinya kesempatan. Mungkin jika Marc jatuh, melakukan kesalahan, atau keluar lintasan. Kalau tidak, saya rasa akan sangat sulit, kata Barros, seperti dilansir Motosan, Kamis 19 Juni. Barros berharap Pecco bisa tampil lebih kompetitif di Mugello, mengingat ini adalah balapan kandangnya. Mungkin dia, Pecco, bisa lebih kompetitif di Mugello. Saya harap begitu, karena kalau tidak ada lagi perdebatan, tambahnya, menyiratkan dominasi Marquez yang begitu kuat. Performa Bagnaia yang cenderung inkonsisten musim ini sangat berbanding terbalik dengan Marquez, yang selalu berhasil finish di depan Pecco dan kini nyaman memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Barros bahkan menyoroti bagaimana Pecco kerap kalah bersaing dengan Marc dan bahkan Alex Marquez. Kalau dia lagi-lagi berada di belakang Alex, maka Marc akan tetap melaju seperti biasanya. Alex di depan sedang berjuang untuk 1 poin, tapi Pecco justru seperti menjatuhkan bom dengan tekanan besar itu, jelas Barros.